kamu? Boleh di mana kamu? Boleh. Tenang saudara-saudara, duduk. Saudara-saudara, semua orang sekarang tidak gentar menginjak-injak hukum dan undang-undang. Ini dikarenakan bangsa Belanda sendiri telah berbuat kejam kepada rakyat. Kekerasan yang dilakukan kepada rakyat itu merupakan pelanggaran berat dan telah melukai perasaan rakyat. Di Jawa Tengah kekejaman seperti ini ditentang oleh Sunan Giri Prapen. Sejak dahulu saudara-saudara, sejak zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, bangsa Belanda telah berbuat kejam terhadap bangsa Jawa. Dalam kitab Mu'ansor, Sunan Giri Prapen telah menegaskan kepada kita agar selalu waspada terhadap bangsa pribumi. Tapi lihatlah kenyataannya. Kita terlanjur memiliki mental agar-agar, lembek, dan tidak punya keberanian untuk melawan Belanda. Raja-raja Jawa telah ditaklukkan, pahlawan-pahlawan telah dikalahkan. Sekarang tinggal kita, rakyat, hanya menjadi alas kekuasaan bangsa Belanda. Ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ini terjadi karena kita tidak pernah belajar dari sejarah. Sejarah panjang di Hindia Belanda merupakan bentuk penjajahan, tetapi kita hanya tunduk, patuh, tidak punya keberanian dan tidak punya nyali untuk melawan Belanda. Saya memang merasa atas perilaku bangsa kita yang telah menginjak-injak hukum kemanusiaan di Surabaya. Terus terang, 10 tahun di Hindia Belanda. Tapi kenapa? Kolonialisme lalu melahirkan penindasan, melahirkan perlawanan. Itu untuk menjaga kewibawaan Tuan. Tuan, pada saat ini di benua Afrika, Asia, timbul banyak peperangan yang diakibatkan tindakan negara-negara yang memperluas tanah jajahannya. Bukan hanya bangsa Eropa saja yang serakah, tapi Amerika, Jepang, malah kita bondong-bondong untuk memperebutkan rezeki di negeri ini. Iya, mereka saling berebut. Di lapangan ekonomi, pada abad ini betapa cepatnya roda revolusi meninggalkan keterbelakangan berpikir. Dapat kita rasakan dengan timbulnya rasa nasionalisme yang mempertentangkan demokrasi dengan pemerintah diktator. Ini yang terjadi perubahan menurut saya. Apa itu tidak sekedar untuk menghibur hati? Dan menurut penilaian saya pula, pada abad ke-20 akan timbul perpaduan antara jiwa barat yang bertumpu pada rasio
dan jiwa timur yang berpegangan pada autokrasi. Dan akan terjadi pertentangan antara cita-cita bebas dengan faham otoriter dari timur. Sungguh menarik melihat panorama pergeseran dari zaman autokrasi ke zaman rasio. Naga-naga kepungahan Amerika, Eropa segera berakhir. Apa maksud Tuhan? Saya menganggap anak-anak ini harus segera ditumpas. Mereka telah membuat makar dan mereka merencanakan pemberontakan seperti perang di Ponorogo. Siapa tahu mereka ditunggang oleh komplotan subversif internasional yang didanai oleh Amerika, Inggris, Jepang, dan Cina. Dan mereka harus kita beri sesuatu. Sudah waktunya menyadarkan rasa kantuk yang berpanjang. Karena banyak hukum-hukum kemanusiaan diinjak-injak dan didiamkan. Kalian tahu, pengetahuan modernlah yang sebenarnya menaklukkan Aceh. Rasio mempersenjatai Belanda dengan senjata material dan politik, juga taktik dan strategi. Ini yang pernah dilakukan Soeharto untuk menaklukkan Aceh. Senjata bukan lagi kekuatan utama. Rasio, sekali lagi rasio mengalahkan segala-galanya. Seperti yang dilakukan Kartini adalah tanda-tanda senangkan. Kemudian muncul Suryadiningrat, Sutomo, Agus Salim, meruntuh. Mereka lah yang merumuskan gagasan-gagasan negeri ini. Semakin bangsa ini disadarkan akan hak-haknya, semakin terancam praktek kolonial di negeri ini. Tuhan, apakah Tuhan itu tidak mengelabui saya, bukan? Pemuda-pemuda Surabaya, ada hakikatnya. Mereka itu yang dianggap makar karena mereka masih merasa punya rasa nasionalisme. Jadi perbuatan mereka bukanlah makar. Dan kita memiliki sejarah. Kita juga belum memiliki polisi yang cukup, sehingga kita masih menggunakan tenaga Brahmacora, tenaga para Jawara untuk menjaga keamanan. Dan saya harap Tuhan jangan mudah memancing Tuhan, karena Tuhan akan menghadapi masalah yang berulang. Tuhan ingat peristiwa di tahun 1646 ketika pemulihan kekuasaan raja-raja di Jawa. Para Jawara, para jagoan dan Brahmacora dikumpulkan untuk kampanye untuk raja-raja yang tersisih. Usaha mereka berhasil. Rakyat memilih raja itu karena mereka takut yang kampanye para jagoan, para Brahmacora. Dan ketika raja tersisih dilantik, pada malam pengangkatan, para Jawara dikumpulkan satu tempat yang khusus dan ketika pesta pora bermabuk-mabukan berlangsung, para Jawara dan para jagoan diberondong peluru dan tempat itu dibakar. Semuanya tewas.